Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah. Bersyukur bahwa hari ini kita semua pasti dalam keadaan baik-baik saja. Bersyukurlah kepada Tuhan karena iman yang teguh di dalam Tuhan itulah yang membawa kemenangan terjadi dalam hidup kita. Kemenangan untuk apa? Kemenangan untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jiwa kami menyembah Engkau Tuhan, sebab karena Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah, untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Setap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Setap jiwaku besar, Kau besar, Kau besar.
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Engkau segalanya, Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau nyatakan kasih kuasa-Mu. Sungguh ku bersyukur, segenap hati kami memuji, segenap hati kami menyembah Tuhan. Segala pujian dan sembah kami padamu. Engkau layak-layak, kami percaya kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita kembali dapat dipertemukan dalam ibadah raya minggu pagi ini. Dan pagi ini kita akan berbicara tentang ekspresi iman. Dan tema ini saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, pagi ini kami boleh kembali mendengarkan suara firman-Mu yang kami imani akan menyegarkan jiwa kami, meneguhkan iman kami, membawa pengaruh yang luar biasa untuk kehidupan jasmani kami, hidup rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, kesehatan kami. Karena hal-hal rohani yang kami terima sungguh akan berdampak luar biasa untuk kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi kami semua, sehingga kami bukan hanya diberi keberanian untuk mendengar, namun dengan iman kami berani melaksanakannya, melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, coba kita renungkan ya hidup kita. Tuhan menaruh di dalam hati kita itu satu kesadaran bahwa kita hidup di dalam dunia ini ada yang memberi hidup, ada yang menciptakan. Dan setiap manusia memiliki satu kerinduan untuk berjumpa dengan yang menciptakannya itu. Sehingga mereka, manusia itu berupaya dengan 1001 cara agar mereka dapat datang kepada Tuhan, dapat berbakti kepada Tuhan. Maka di antara mereka ada yang mendirikan agama. Tujuannya apa? Supaya bisa sampai ke kediaman Allah, supaya bisa berjumpa dengan Allah, sehingga mereka beragama. Baik. Sebab agama menjadi sarana untuk menuntun kita hidup lebih baik. Mereka ada yang menyembah matahari karena mereka berpikir dengan menyembah matahari mereka akan berjumpa dengan yang menciptakannya. Dan hal-hal yang lain. Dan ketika Allah melihat kerinduan umatnya untuk berjumpa, untuk berbakti kepadanya, maka Allah yang turun ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia yang kita panggil Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 memberikan satu penjelasan di sana memberikan satu penjelasan bagaimana Allah yang memprakarsai karena kerinduan manusia untuk berjumpa dengan dirinya, dia turun. Dia menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus, dia mati di salib. Sehingga dia membukakan jalan, jembatan pemisah antara manusia dan Allah itu sudah tidak lagi ada jurang pemisah. Jembatan sudah dibuat oleh Yesus, yaitu namanya salib. Melalui salib inilah manusia dapat berjumpa dengan Allah, dapat bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena melalui pengorbanan Yesus hidup manusia itu diampuni, dikuduskan, dilayakkan untuk datang kepada Tuhan kapanpun, dimanapun. Sehingga ibadah kita di rumah kita masing-masing, di setiap rumah kita ada Tuhan, karena kita berkumpul di dalam nama Tuhan. Di rumahmu ada Tuhan, di gereja ada Tuhan, di kantormu ada Dia juga, ada Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga sewaktu-waktu ya kita bisa datang kepada Tuhan. Namun karena Tuhan tidak dibatasi dengan waktu, terkadang membuat kita ini juga seenaknya ya. Nanti
nanti. Akhirnya kita nggak berdoa, kita nggak datang kepada Tuhan. Lah untuk itu mari kita ekspresikan iman kita. Iman bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar pemanis bibir. Namun iman itu harus diekspresikan dalam tindakan nyata. Yaitu pertama, karena kita rindu berjumpa dengan Allah, maka saya mengatakan ekspresi secara rohani. Penulis kitab Ibrani itu memberikan satu penjelasan, karena kita ini sudah bisa sewaktu berjumpa dengan Allah, kita dapat dengan bebas menyembah, berbakti kepada Allah. Maka yang kita lakukan, datang kepada Tuhan berdasarkan iman, sebab tanpa iman kita tidak dilayakkan. Iman kepada Tuhan Yesus yang melayakkan kita dapat bertemu dan beribadah kepada Tuhan Allah. Dan iman inilah yang akan membuat kita itu seperti penulis kitab Ibrani tadi, kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang tulus, ikhlas. Jadi kalau sudah ibadah itu ya sudahlah, tidak usah mikir yang macam-macam. Tulus. Bahkan tidak ada niatan jahat saat kita datang pada Tuhan. Pak, datang pada Tuhan kok niat jahat bagaimana toh? Nah, seringkali kita ini melakukan satu kejahatan di hadapan Tuhan, namun kita tidak menyadari. Satu contoh, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, karena kita punya masalah, seringkali kita membohongi Tuhan dengan doa-doa kita. Tuhan, kalau masalah saya ini selesai, maka saya akan setia kepadamu. Tuhan, kalau engkau memberkati aku akan memberikan sebagian dari berkat itu untuk pekerjaanmu. Pernah nggak janji seperti itu? Coba kita renungkan. Tetapi ketika berkat itu dialirkan, ketika masalah terselesaikan, ketika hidup kita semakin diberkati, halo, kira-kira kita menempati enggak janji kita itu? Jadi tidak ada niatan jahat kalau kita menepati. Tapi kalau kita tidak menepati berarti ada niat jahat. Tuhan dibohongi. Manusia mungkin ya bisa saudara kelabui, pendeta bisa saudara kelabui, namun Roh Kudus tidak. Ingat kisah Ananias dan Safira. Dia datang kepada hamba Tuhan, dia menyerahkan persembahannya, namun persembahan itu penuh dengan tipu daya. Nah, akhirnya mereka rebah dan mati. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, tanpa niatan membohongi Tuhan. Amin. Ya, tanpa membohongi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan berpegang teguh pada apa yang kita harapkan. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Mungkin dalam waktu singkat ya Tuhan menggenapi janjinya, tapi kadang melalui proses waktu Tuhan mau melihat kesetiaan hati kita. Kita mengasihi Tuhan, kita cinta Tuhan itu karena berkatnya, atau memang kita mencintai Tuhan karena kita tahu Dia adalah juru selamat kita. Jadi ekspresikan kehidupan rohanimu dengan datang kepada Tuhan berdasarkan iman, keyakinan yang kuat, dengan ketulusan hati, tidak ada niatan membohongi Tuhan, nyanyi ya yang benar. Artinya keluar dari dasar hati. Nyanyi itu juga perlu ekspresi ya. Kalau lagu sukacita ya lagu penuh sukacita, ekspresikan. Kalau lagu itu berisikan doa, nyanyikan dengan penuh harap kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu setia. Jadi dibutuhkan kesabaran. Saya
Kalau berdoa kepada Tuhan mengharapkan sesuatu, saya tidak mau mendikte Tuhan, karena saya tahu kalau itu memang saya perlukan, Tuhan akan memberikan kepada saya dengan caranya Tuhan, ya, bukan dengan cara saya. Kalau tadi kita ekspresikan iman kita secara rohani dengan beribadah kepada Tuhan, lalu ekspresi secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Apakah kita mampu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan? Ini perlu kita renungkan. Kasih kita kepada sesama perlu kita ekspresikan. Perlu kita nyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Kalau saudara mengatakan mengasihi, tunjukkan belas kasihmu itu dengan perbuatan. Ya. Kalau saudara sulit melakukan, belajarlah. Memang terkadang melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan rasanya berat ya. Karena kecenderungan manusia itu adalah, ya nek wis aku cukup. Kalau saya udah cukup, baru. Kalau saya tidak seperti itu. Di mana Tuhan menaruh di hati saya rasa belas kasihan kepada seseorang, maka saya ekspresikan. Saya bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya, berbelas kasih. Saya berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan saya. Tulus dan ikhlas, tidak memaksakan diri. Saya tidak pernah mengejar-ngejar persembahan atau perpuluhan dari jemaat. Saya mengajarkannya. Kenapa? Karena persembahan, persepuluhan itu bentuk kasihmu kepada Tuhan. Itu bukan memancing-mancing Tuhan. Keselamatan itu gratis. Tetapi apa yang ingin saudara nikmati di dunia ini sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Barang siapa yang menabur akan menuai. Barang siapa yang menabur dengan hati yang ikhlas. Nah, persembahan ini dibutuhkan keikhlasan. Makanya saya mau memberi ya silahkan, itu urusan jemaat dengan Tuhan. Dalam urusan saya mengelola, ya, supaya saya bisa dipercayai oleh Tuhan dan dipercayai oleh umat untuk mengelola. Saya adalah bendahara yang mengelola. Dan biar Tuhan mendapati saya setia sampai akhir hidup saya. Jadi dalam hidup kita yang sudah diselamatkan, yang sudah diberi kebebasan untuk menghadap kepada Tuhan tanpa batas waktu dan tempat, kita harus berbuat baik. Ya, ingat. Kita berbuat baik bukan karena kita masuk surga, karena memang kita sudah dijamin oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang kita imani, kita selamat masuk surga. Bukan karena saudara baik, bukan. Nah, kita berbuat baik karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita ekspresikan kasih kita kepada Tuhan itu dengan perbuatan baik kita. Ya, tahu yang saya maksudkan? Ya, berbuat baik. Karena kita mau berterima kasih kepada pribadi Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dengan cara bagaimana sih kita berbuat baik? Penulis kitab Ibrani tadi memberikan satu nasihat yang luar biasa, terdapat dalam ayat yang ke-24, saya ulang baca, dan marilah kita saling memperhatikan. Untuk apa kita memperhatikan? Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita saling memperhatikan. Jemaat satu dengan yang lain saling memperhatikan. Bukan untuk melecehkan, namun untuk membantu. Jika memang orang itu perlu dibantu. Saya memperhatikan rekan-rekan
seperjuangan saya, hamba-hamba Tuhan, sebisa mungkin sesuai dengan kasih karunia Allah, saya membantu. Dan Tuhan buka jalan karena Tuhan melihat ketulusan itu tadi, ketulusan hati saya. Dan saya senang sekali untuk menyemangati para hamba Tuhan yang dianggap belum berhasil. Tapi bagi saya keberhasilan ketika seseorang atau seorang hamba Tuhan itu setia melayani jiwa-jiwa walaupun tidak seberapa. Tidak gampang loh kalau jemaatnya banyak ya seneng aja ya. Tetapi kalau jemaat sedikit bisa setia, apalagi di lereng gunung di desa-desa. Gak gampang itu. Dan saya mensupport, memberi semangat, mendoakan. Syukur-syukur bisa menyalurkan berkat. Jadi ekspresikan dengan cara saling memperhatikan satu dengan yang lain. Siapa sih? Ayo minggu ini ya, coba saudara ingat temanmu. Siapa ya yang perlu saya bantu? Dan jangan tunda, langsung lakukan. Sebab ketika kita menunda, kadang-kadang setan berbisik, ya berbisik untuk mencegah kita berbuat baik. Saya punya teman ya, hamba Tuhan, saya tahu pelayanannya seperti apa ya, saya tahu dia hidup sendiri. Ketika saya menyalurkan berkat yang tidak seberapa, saya kaget. Ternyata memang hamba Tuhan itu sedang membutuhkan uang untuk pergi ke dokter. Betapa bahagia dan leganya saya karena saya mau dipakai oleh Tuhan dan saya tidak mendengarkan apa kata orang. Ya memang kadang-kadang kita perlu cek and recheck kalau kita tidak kenal. Tapi kalau kita kenal, kenapa kita tidak melakukannya? Saling memperhatikan ini adalah bentuk kasih agar kita saling memberikan semangat, kita saling memberikan dorongan agar anak Tuhan itu setia, agar anak Tuhan itu tidak putus asa. Saya nonton berita infotainment. Katanya menurut berita itu ada artis-artis India di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa yang bunuh diri. Dan diceritakan di sana karena tidak ada kegiatan pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan padahal pengeluaran itu harus. Lalu saya menulis suara gembala. Betul, firman Tuhan gak pernah salah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hancur. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di masa pandemi ini, saya tidak kekurangan satu apapun yang baik. Ada saja Tuhan membuatkan jalan buat saya. Dan saya tidak kebingungan apapun. Luar biasa. Ya. Ayo kita saling mengingatkan. Tuhan pasti. Tuhan pasti menolong. Berikan semangat. Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan pasti memberkatimu. Tuhan pasti membukakan jalan bagimu. Sehingga rekan-rekan kita tidak ada satupun yang putus asa, apalagi bunuh diri, apalagi depresi. Anak Tuhan jangan sampai depresi. Ekspresikan imanmu kepada Tuhanmu, ekspresikan imanmu kepada sesamamu. Saling tolong menolong. Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang berada yang berada di Galatia,
Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau kamu tidak menjadi lelah dan putus asa, kamu akan memperoleh hasilnya. Orang yang menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan, percaya. Saya ini saksi. Dalam hal menabur kebaikan, saya ini saksi. Gak sekedar ngomong, bukti. Dan hasilnya luar biasa. Tapi bukan saya menolong, memberi supaya saya makmur. No, tidak ada itu. Tidak ada pikiran seperti itu. Kalau saya menolong orang, ya tulus saja. Tidak ada pemikiran supaya nanti saya dibalas. Tidak ada. Tuhan tahu hal itu. Saling menolong itu penting. Ya. Lalu terakhir, penulis kitab Ibrani itu memberikan satu nasihat tentang kesetiaan dalam ibadah. Sementara ini kita masih beribadah di rumah, tapi lakukanlah dengan setia, belajarlah disiplin. Jam 7, ayo kita belajar jam 7. Kalau nggak bisa jam 7, jam 8. Kalau nggak bisa jam 8, ya sebisa saudara. Kalau hari ini nggak bisa, ya besok. Kalau besok nggak bisa, ya nggak usah. Itu saya. Tapi Tuhan nggak gitu. Maka penulis kitab Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Tapi kita belajar mendisiplin diri kita. Saya bangun 3:30 pagi dini hari ya, jam 3, 3:30 itu saya udah kebingungan. Karena prosesi saya untuk doa itu cukup lama ya, setengah jam. Untuk melakukan ini itu. Jadi kalau udah kesiangan saya kebingungan. Karena sudah saya atur waktu saya sedemikian gitu loh. Saya sudah ada yang mengikat sebenarnya. Tapi saya ada rasa sungkan kepada Tuhan kalau saya datang kepada Tuhan terlambat. Ya, ini kebiasaan ya, jadi karakter. Beribadahlah sekalipun di rumah. Imanmu kan yang menentukan, bukan tempat, bukan ruang. Memang saudara rindu ya bertemu dengan saudara-saudara seiman. Nah, kalau nggak punya rindu itu aneh. Ya. Jangan-jangan nggak punya hati. Ya. Karena kita punya hati, punya perasaan, kita ada rasa rindu kepada teman-teman kita seiman. Ya. Memuji Tuhan bersama. Ya. Kalau melalui online kan ya tidak seperti live ya, tidak seperti langsung kita beribadah kepada Tuhan di gereja. Namun bersabarlah. Ya. Wong Jawa ngomong sabar kuwi subur. Ya, jadi bagi saudara yang kurus-kurus sabar. Sebentar lagi Anda gemuk dengan kesabaran itu. Tapi makannya yang banyak. Ya. Jadi jangan seperti kebiasaan orang pada umumnya. Mari kita beribadah kepada Tuhan itu dengan setia. Di minggu yang lalu saya mengatakan ibadah itu di mana? Bisa di gereja, bisa di rumah, bisa di kantor. Karena kitab Roma mengatakan ibadah yang sejati itu adalah hidup kita ini. Dimanapun kita berada, kita membawa diri kita beribadah. Kita berdagang sebagai ibadah. Kita melayani sebagai ibadah. Apapun. Melayani keluarga sebagai ibadah. Ayo, ekspresikan imanmu kepada Tuhan yang tak nampak, yang tidak kelihatan. Namun kita ekspresikan jiwa kita. Ya. Banyak orang senang dengerin saya nyanyi. Bukan karena suara saya bagus, tetapi mungkin ekspresi jiwa saya. Ya. Yang membuat orang tuh mendengarnya itu senang. Ayo, lakukan itu. Walaupun Allah tidak kelihatan. Saya menyanyi bukan untuk manusia, untuk Tuhanku. Lalu ekspresikan imanmu kepada sesamamu. Allah yang kelihatan. Ya. Mungkin sudah bingung, kok Allah yang kelihatan toh Pak? Ya Allah yang kelihatan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kamu itu adalah manusia Allah. Yang kelihatan
Kita ekspresikan iman kita tunjukkan aku adalah orang beriman, aku adalah orang yang percaya. Melalui apa? Perbuatan baik. Ayo kita renungan pagi ini biar membangkitkan semangat imanmu, membangkitkan jiwamu, memberikan rasa sukacita dan damai sejahtera di dalam hatimu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau menaruh di hati kami pengertian bahwa kami ada karena Tuhan yang menciptakan kami. Engkau berkenan datang ke dalam dunia agar kami dapat berjumpa denganmu. Bersyukur Engkau menaruhkan rasa itu dan memberi pada setiap kami hasrat, keinginan untuk berjumpa denganmu. Dengan 1001 cara kami melakukan, namun semuanya sia-sia. Sampai Engkau datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus anakmu. Dengan kematiannya di kayu salib membukakan tabir bait Allah. Dengan kematiannya di atas kayu salib membuka batas. Sehingga dengan bebas kami dapat menghampiri tahta kasih karunia-Mu, agar kami beroleh kekuatan dan pertolongan dari-Mu pada waktunya. Taruhlah rasa rindu di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu yang saat ini beribadah secara online. Dan kiranya rasa rindu itu membuat kami mengekspresikannya melalui ibadah secara pribadi kepada Tuhan dan dengan cara mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Pakailah kami ya Tuhan menjadi alat yang berguna di tangan-Mu. Sekalipun itu dipandang kecil oleh manusia, namun jika itu berguna, pakailah. Tuhan, inilah hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi tangan-Mu, kepanjangan tangan-Mu. Berikan pengurapan-Mu atas kami supaya kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa, lihatlah setiap kami yang saat ini berbakti kepadamu. Tiliklah hati kami, baik kami yang berada di Sukoharjo, kami yang berada di kota Solo dan sekitarnya, kami yang berada di Madiun, kami yang berada di Nganjuk, di Surabaya, kami yang berada di Gumuk Mas, Jember, Banyuwangi, Kediri. Lawatlah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami yang berada di Salatiga, yang berada di Bawen, di Bandungan, di Ungaran, di Semarang, lawatlah kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berada di Jawa Barat, baik di Bekasi, di DKI Jakarta, di Tangerang, di Bandung, dan di kota-kota lain, di Cilegon. Tuhan, lihatlah kami, tiliklah hati kami. Engkau tahu persis apa yang kami butuhkan saat ini. Dan kami mau berpegang teguh pada pengharapan kami karena Engkau yang menjanjikannya setia. Berkati sesuai dengan kasih karunia-Mu. Pakai kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami mengharapkan uluran tangan-Mu untuk menolong kami, menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berada di luar pulau, baik mereka yang berada di Sulawesi, di Manado. Lebih lagi hamba-Mu Hegi yang pada bulan Juli akan mantu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya lancar. Mereka yang berada di Kalimantan, Tuhan,
Mari Tuhan, lawatlah mereka. Anak-anak-Mu yang berada di Irian, Tuhan lawat. Anak-anak-Mu yang berada di Medan, di Pematang Siantar, Tuhan lawatlah mereka, berkati mereka. Anak-Mu yang berada di Batu Raja, hamba-hamba-Mu Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka. Sesuai dengan apa yang mereka perlukan, sesuai dengan kasih karunia-Mu. Berkati bangsa Indonesia. Mampukan aparat pemerintah negeri kami, dari presiden, wakil, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, lurah, RT dan RW. Mampukan mereka, para medis, untuk menyelesaikan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya hanya karena campur tangan-Mu semua akan segera terselesaikan. Indonesia kembali aman, ekonomi kembali dipulihkan. Dengarkan doa kami, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha mendengar, maha mengerti, memahami, dan mengabulkannya. Kekasih Tuhan, serahkan semua beban hidup-Mu karena Tuhan sanggup untuk menolong-Mu. Dia yang berjanji memberikan kelegaan kepadamu akan segera menggenapinya dalam hidup. Mari dengan iman di dalam nama Yesus kita akan berdoa dengan segenap hati dan jiwa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karena Dialah juru selamat kita, sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Allah Roh Kudus ada menyertaimu bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama, amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, amin.